Hampir 2 tahun Hendy Siswanto Gus Wirjon memimpin Jember, Jawa Timur. Selama itu juga, pasangan ini membuktikan dengan slogannya Wis Wayahe Benahi Jember. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih, pastinya membanggakan untuk Kabupaten Jember. Apa saja prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Hendy Siswanto dan juga Gus Wirjon selama 2 tahun kepemimpinannya ini? Kita akan membahasnya selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama saya Ageng Widya dalam dialog 2 tahun Hendy Wirjon Benahi Jember. Dan sudah bersama saya kali ini pemirsa Bupati Jember Insinyur Haji Hendy Siswanto. Kita akan mengupas seputar prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pasangan Hendy Siswanto dan juga Gus Wirjon selama 2 tahun masa kepemimpinannya ini. Selamat siang Pak Hendy, Assalamualaikum, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Pak Ajeng? Alhamdulillah sehat? Baik juga Pak Hendy. Tampak berbeda ya Pak hari ini ya, tampak lebih gagah pakai baju perjuang. Siap. Jadi hari ini harus kita menginspirasi, ini hari bahagia kita, hari menambah motivasi kita, 10 November hari pahlawan kita. Baik, Pak Hendy, seperti yang sudah saya sampaikan kepada pemirsa tadi, banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Pak Hendy dan juga Gus Wirjon selama 2 tahun terakhir memimpin Kabupaten Jember. Kita bahas saja di bulan Oktober 2022 kemarin ini Pak, ada 3 prestasi yang berhasil diraih mengharumkan nama Jember. Ada Satya Lencana Pratama, Satya Lencana Ekonomi, dan Paritrana Award 2022. Pak Hendy, apa sih tipsnya bisa mendapatkan penghargaan ini dalam 1 bulan sekaligus Pak? Ada lagi satu lagi belum disebut tuh. Iya? Ada lagi, kita menjaga kabupaten dengan kedaulatan pangan kita. Kedaulatan pangan, kabupaten yang bisa kedaulatan pangan, bisa swasembada pangan kita. Kabupaten dengan swasembada pangan. Baik, jadi kedaulatan ada 3, pangan ada 4. Ada 4 penghargaan yang sudah diraih Kabupaten Jember. Iya Pak Hendy, apa tipsnya bisa mendapatkan itu semua? Ini sebenarnya bukan tipsnya ini karena kebersamaan. Jadi sebenarnya Jember ini saya sangat yakin Jember tempatnya sang juara. Jember tempatnya orang jagoan semua. Jember perlu satu dorongan kebersamaan saja untuk merangkai semua kemampuan yang ada di Jember. Tugas kami merangkai tadi. Bagaimana kita berkolaborasi karena tidak mungkin Jember dikerjakan sendiri. Kami dengan Pemkab saja tidak mungkin, tidak akan pernah berhasil Jember. Harus ada legislatif eksekutif dengan teman-teman dewan, dan yang lebih dari itu masyarakat. Peran serta masyarakat untuk segera bangkit di Jember betul-betul kami rasakan sebagai yang diberikan amanah ini, bahwa semangatnya dari bupati sampai ke RT RW, masyarakat sampai di pinggir kaki gunung pun mereka semangat sekali. Berarti hari ini bisa tercapai karena semangat kita bersama seperti itu Pak? Semangat kita bersama. Kolaborasi nomor 1 dan ada sinergi di situ. Oke, Pak Hendy, tadi saya menyebutkan ada 3 ya Pak ya, padahal ada 4 di sana. Pak Hendy bisa menjelaskan lebih detail Pak, apa sih Pak Satya Lencana Pratama, Satya Lencana Ekonomi, dan Paritrana Award 2022 ini Pak? Ya, kalau Paritrana Award itu kami memberikan BPJS tenaga kerja, itu jaminan terhadap jaminan untuk kecelakaan dan kematian itu kepada seluruh warga Jember yang memang mempunyai resiko-resiko berisiko tinggi terhadap dirinya. Yang pertama seperti salah satu contoh nelayan kita, para RT RW kita. RT RW apa risikonya nih RT RW nih? Kemarin 2 tahun kemarin Covid ya. RT RW itu garda depan itu. Tetangganya yang kena Covid dan beliaulah yang langsung merespon. Tetangga saya kena Covid, dia di situ. Kan risiko tinggi dia itu. Kalau kami enggak risiko tinggi, kami ada di Pemkab. Pak RT, Pak RW kami yang ada di lapangan itu risiko tinggi. Dan mereka berisiko terhadap dirinya, terhadap jiwanya di situ. Itu satu posyandu. Posyandu kami beri semua untuk BPJS tenaga kerja. Apakah dengan BPJS tenaga kerja ini dengan kematian dan kecelakaan ini mengharapkan orang meninggal dan orang kecelakaan? Tidak, tapi ini bagian dari proteksi. BPJS tenaga kerja untuk kematian dan kecelakaan ini bagian menggerakkan ekonomi justru. Bagaimana kita memproteksi seorang warga yang apabila suatu saat kita semua kan pasti menuju ke sana. Apabila terjadi itu, memproteksi keluarga yang ditinggalkan, sudah ada jaminannya. Dan itu terjadi. Kami di RT RW kami yang jumlahnya itu hampir
17.000 RT RW yang ada di Kabupaten Jember ini, itu yang sudah kami selesaikan pembayaran ke BPJS dengan apa yang terjadi, yang sudah saatnya mereka dipanggil oleh Allah ya, itu lebih besar jauh, 3 kali lipat kami. Artinya apa? BPJS Tenaga Kerja, proteksi terhadap kematian ini wajib. Salah satu cara pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, membantu masyarakat lewat BPJS ini. Baik, jadi Paritrana Award ini sendiri adalah bentuk implementasi dari pemerintah yang memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi tenaga-tenaga itu tadi. Pak Hendy, seperti data yang saya terima nih, ada 66.304 tenaga kerja yang sudah terdaftar. Ada dari GTT, PTT, non-ASN, kader posyandu, RT RW, tani dan juga nelayan yang sudah disampaikan Pak Hendy tadi. Dan kabarnya nih Pak, di tahun 2023 akan ada penambahan sebanyak 23.213 tenaga keagamaan dan tenaga pendidik Ponpes. Dan ada tambahan 1.500 untuk nelayan. Betul itu informasi Betul Pak? sekali. Jadi harapan kami, cita-cita kami, tidak mungkin Pemkab sendiri untuk menyelesaikan tentang BPJS Tenaga Kerja. Kami kan kemampuan kami terbatas. Tentunya ini kami juga ikut berharap para stakeholder, para perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan-perusahaan yang lain di Jember ini, ayo ikut sertakan semua tenaga kerja karyawannya. Karena itu hak mereka. Dan kita memperkerjakan karyawan yang memang dari masyarakat Jember ini, itu bagian hak untuk diberikan untuk bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Dan lebih dari itu, ekonomi kan bergerak, Mbak. Karena bagaimana kita bisa bayangkan seorang suami pergi bekerja, ditinggallah keluarganya, dan terjadi sesuatu. Ini kan ketergantungan keluarga di rumah kan tinggi terhadap seorang yang bekerja. BPJS Tenaga Kerja dan proteksi kematian dan kecelakaan ini bagian memproteksi mereka, membuat tenang mereka. Dan apabila itu terjadi, ekonomi tetap bergerak. Keluarga itu tidak sampai berhenti karena yang tulang punggung ekonominya mereka sudah pergi. Nah, ini bagian itu. Memang tidak serta-merta didapatkan sekarang, senang sekarang. Enggak. Tapi nanti, ini bagian cara, strategi untuk menyelesaikan di hulu, Mbak. Bajang, penyelesaian di hulu seperti ini bukan hal yang tidak terlalu ngetren sebenarnya. Kalau kita ngomong, Pak, kita menyelesaikan bantu orang, tapi mana duit nggak ada. Uangnya ini hanya proteksi. Nanti apabila terjadi, ini penyelesaian hulu persoalan. BPJS Tenaga Kerja dengan proteksi kematian dan kecelakaan. Bukan penyelesaian akhir apabila terjadi, diselesaikan di situ, itu memang sudah wajib itu. Tapi belum menyelesaikan masalah. Katakan ada sesuatu meninggal, kita bantu sembako. Tapi keluarga setelah itu, tidak ada yang membantu lagi. Tapi kalau begitu ikut BPJS, ada 42 juta dari BPJS Tenaga Kerja untuk keluarga. Baik, jadi itu manfaat-manfaat yang akan diterima oleh para tenaga kerja yang sudah di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Jadi artinya ada kurang lebih nantinya di tahun 2022-2023 total ada 90.000. Ya, hampir 100 ribuan lah kita. 100.000 tenaga Kami kan kerja. kejar 100 ribuan nanti. Siap, Pak Hendy. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Hendy, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Program dialog akan kembali setelah jeda berikut ini.